Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang para undangan dan hadirin peserta peluncuran buku Meniti Badai. Senang rasanya dapat berjumpa dengan saya pada kesempatan siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, saya Vivi Dinatia yang akan menemani dan memandu jalannya acara selama kurang lebih 2 jam ke depan. Sebagai informasi, kami seluruh kru yang bertugas di sini telah melalui protokol kesehatan dengan mencuci tangan, menjaga jarak, memakai masker dan face shield, serta telah divaksin dosis kedua. Baiklah, sebelum acara dimulai, saya akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Pertama, pembukaan yang telah kita lalui bersama. Kemudian segmen 1 yang akan dipandu oleh Kak Wina Bojonegoro selaku pimpinan dari PAT Media. Acara akan dilanjutkan dengan segmen kedua, yaitu peluncuran buku Meniti Badai. Selanjutnya, kita menuju segmen ketiga di mana Kak Komang Aryani akan bercerita mengenai proses kurasi awal pembuatan antologi ini. Selanjutnya, bedah naskah di segmen keempat bersama Kak Vika Wisnu. Dilanjutkan dengan pemaparan oleh narasumber kita, Dr. Andik Matulesi, MSI Psikolog, yang berjudul Kreativitas Perempuan di Masa Pandemi, yang akan disusul dengan tanya jawab dan kuis. Terakhir adalah penutup. Acara ini dapat terselenggara karena dukungan dari beritajatim.com, PAT Media, Jamu Ibu, dan Harian Diswe. Baiklah para hadirin sekalian, mari kita saksikan video profil dari PAT Media berikut ini. Apa kabar Mbak Wina? Sehat selalu? Alhamdulillah Mbak Vivi, semoga kita semua dalam keadaan Amin. sehat walafiat. Meskipun PPKM diperpanjang, tapi kita tetap semangat ya Mbak Wina ya. Amin. Oke, baiklah para hadirin sekalian, sebelum Kak Wina memberi sambutannya, akan saya bacakan profil dari beliau. Aku nggak kelihatan. Ya, silakan. Nggak kelihatan. Mbak, HP aja HP. Wina Bojonegoro, seorang founder PAT Media Publisher, menerima penghargaan Anugerah Sabda Budaya Sastra Universitas Brawijaya
pada tahun 2018. Beliau juga menerima penghargaan Berita Jatim pada tahun 2021. Kak Wina ini tinggal di Omah Padma dan menulis fiksi sejak tahun 1988. Wah, silakan Kak Wina memberikan sambutannya sekaligus melaunching buku Meniti Badai. Kami persilahkan. Terima kasih Kak Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat di antara PPKM yang terus berlanjut. Kita tetap kreatif, kita tetap menggunakan waktu dengan produktif. Pandemi ini memang luar biasa sebagai peristiwa yang 100 tahun terjadi ya. Terjadinya 100 tahun sekali. Di 1918 kita mengenal flu Spanyol. Kemudian qadarullah 2020 kita mengenal COVID-19. Dan ini semua membuat kita jadi harus bekerja dari rumah, harus lebih dekat dengan keluarga. Nah, tetapi banyak juga yang akhirnya tidak tahu harus berbuat apa. Itulah sebabnya Padmedia Publisher mengajak para perempuan untuk ikut menulis. Salah satunya adalah kemarin ketika dalam rangka Hari Kartini, saya mengajak teman saya Niko Mang Aryani dan Vika Wisnu. Keduanya adalah penulis fiksi, penulis cerpen yang sudah malang melintang di dunia sastra Indonesia. Saya ajak mereka untuk menulis bersama. Kita bikin acara nubar, nulis bareng dengan tema pandemi, tetapi bentuknya fiksi. Nah, kemudian dalam waktu yang tidak terlalu lama kita sudah berhasil mengumpulkan para penulis yang lolos kurasi sejumlah 20, tapi kemudian salah satunya mengundurkan diri, ditambah kita bertiga, jadi akhirnya 22 tulisan ada di dalam buku Meniti Badai. Nah, proses kurasi ini agak lumayan unik karena kita tidak pernah berjumpa, jadi semuanya kita lakukan secara daring. Naskah yang mungkin ada teman-teman yang bertanya-tanya, kenapa naskah saya diminta diubah? Kenapa naskah saya akhirnya begini-begini? Nah, beberapa naskah ceritanya menarik, bagus, tetapi mungkin cara apa ya istilahnya eksekusinya tuh kurang mades. Akhirnya kita minta untuk ini diubah dan tidak lupa ini teman-teman yang lain, penulis yang lain pun juga ikut memberi saran, ikut membedah naskah sehingga yang akan dibaca oleh para pembaca buku Meniti Badai nanti adalah naskah yang sudah diedel-edel dan kemudian dirapikan oleh Cak Bonari Nabonenar sebagai penyunting buku ini, dan jadilah buku Meniti Badai yang menurut saya ini buku layak dimiliki oleh semua orang. Kenapa? Karena ini akan menjadi sebuah prasasti. Di era pandemi ternyata kita dapat melaluinya, mengisinya dengan sesuatu yang produktif, yaitu karya sastra yang dengan tema pandemi. Kita dipaksa membuat tema dan kata Mbak Komang itu tidak mudah menulis dengan tema, tapi ternyata bisa. Nah, bagi para peserta Zoom ini yang belum membeli, silakan membeli kepada penulisnya masing-masing gitu ya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para panitia yang diketuai oleh Mbak Endang Uban, ada Kak Windy, Kak Vivi, Kak Aul, Kak Afis, tapi panitianya semuanya berjauhan, semua bekerja dengan jarak jauh. Kita semua koordinasi lewat WA, lewat Zoom, tapi panitianya tersebar di seluruh Indonesia. Luar biasa, saya harus acungi jempol untuk para panitia. Ada juga Mbak Mahda yang di Malang, Kak Aul di Pasuruan, Kak Endang di Jakarta, Kak Afis di Purbalingga. Siapa lagi ya panitianya? Nah, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Jamu Ibu dan Berita Jatim yang sudah memfasilitasi kami, dan jamu yang diminum oleh Mbak Vivi ini adalah Jamu Ibu yang selalu memberikan support kepada kita para perempuan penulis supaya lebih sehat dan lebih produktif. Berita Jatim yang sering memberikan fasilitas kepada kami untuk launching maupun untuk talk show acara literasi, dan juga kepada Harian Diswe yang sudah menjadi
media pertama yang meliput buku ini. Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, buku Meniti Badai saya luncurkan. Saya ucapkan selamat kepada 22 penulis Meniti Badai. Congratulations. Wah, senang sekali ya. Semoga buku ini menambah lagi karya-karya dari buku sebelumnya gitu ya. Berarti luar biasa sekali perjuangan dari para penulis ini. Pasti penasaran kan? Bagaimana sih kesan-kesan para penulis saat mengikuti proyek dari Patmedia ini? Saksikan video berikut ini. Kami wajib saling memberi masukan kepada sesama penulis. Kurasi naskah adalah sesuatu yang penting agar menghasilkan cerita yang layak tayang. Patmedia memberi kesempatan pada kami untuk berkreasi dan menghasilkan karya tulis berkualitas serta memiliki tujuan akhir menginspirasi pembacanya. Terima kasih Patmedia, terima kasih kepada para mentor dan kawan-kawan sesama penulis. Buku Aku dan Pandemi ini bermula dari penyaringan terbuka, menulis bersama Pika Wisnu, Lina Bojonegoro, dan juga Nikomang Aryani. Alhamdulillah naskah saya lolos. Tetapi seperti ciri khas terbitan Patmedia yang lain, naskah ini masih harus dikurasi dalam bedah naskah bersama. Meski dalam proses kurasinya galak-galak, tapi saya menikmati proses ini. Karena selain jadi buku, juga tentu saja nambah ilmu. Buku yang ditulis oleh banyak perempuan ini bercerita tentang bagaimana perempuan menghadapi pandemi. Menulis cerpen bareng penulis senior dan penulis-penulis lainnya adalah pengalaman baru dan pertama bagi saya. Di sini saya bisa berkenalan dengan penulis-penulis senior yang sudah lama menulis dan saya mendapatkan pengalaman yang menarik di Aku dan Pandemi Patmedia ini pada saat bedah naskah. Cerpen saya dibedah, ya, diberikan masukan oleh penulis-penulis lain dan juga oleh penulis senior. Hadirin yang berbahagia, kita akan segera memasuki segmen yang ketiga. Sebelum kita memasuki segmen ketiga, kita saksikan terlebih dahulu profil dari seorang Nikomang Aryani. Silahkan. Nikomang Aryani, kelahiran Gianyar, Bali, memiliki 7 buku solo yang berjudul Lidah, Senjakala, Bukan Permaisuri, Jas Putih, Ketut Rapti, Marigold, dan Telikung. Cerpen-cerpennya bisa dinikmati di dalam website www.nikomangaryani.com. Kak Komang memenangkan lomba menulis cerbung Femina pada tahun 2008.
3 kali masuk buku cerpen pilihan Kompas. Beliau juga bekerja sebagai seorang dosen. Kak Komang, apa kabar? Sehat selalu. Oke, selamat siang semuanya, sehat selalu. Tetap semangat ya, walaupun siang ini cetar membahana. Oke Kak Komang, kami persilahkan untuk menceritakan bagaimana sih proses kurasi dari awal hingga menentukan tulisan mana yang layak tayang dan dikumpulkan menjadi antologi buku Meniti Badai ini. Silahkan Kak Komang. Oke, Kak Vivi, seperti yang diceritakan oleh Kak Wina tadi bahwa beberapa bulan sebelum 21 April 2021, saya dan Kak Wina ngobrol ya untuk ingin membuat sebuah antologi pandemi karena saya merasa bahwa ini momen yang sangat langka, momen yang sangat penting, momen yang perlu untuk diabadikan. Alangkah sayangnya jika momen ini tidak diabadikan. Dan sebagai penulis cerpen, salah satu caranya ya dengan menulis sebuah cerpen. Kemudian saya pikir memang seperti yang Kak Wina tadi bilang bahwa menulis cerpen dengan tema tertentu tentunya menjadi sesuatu yang tidak mudah ya, karena saya jarang sekali diminta atau dipesan untuk menulis suatu cerpen dengan tema tertentu. Tapi tentu saja karena temanya pandemi adalah sebuah peristiwa yang dialami oleh siapapun ya, di mana emosi-emosi yang kita rasakan ketika kita tinggal di rumah atau kecemasan-kecemasan tertular ini menjadi suatu bekal untuk kita tuliskan bersama. Dan seperti yang Kak Wina tadi bilang bahwa ini bertepatan dengan 1,5 bulan sebelum Hari Kartini, dan itu momen yang sangat penting bagi kami untuk juga memberdayakan perempuan, karena perempuan salah satu pihak yang juga sangat terdampak oleh pandemi ya, karena ketika perempuan yang sedang bekerja, ketika ada di rumah, dia juga harus tetap membantu anaknya yang sedang sekolah, dan mungkin tidak semua perempuan ya yang mendapat pertolongan yang memadai dari pasangannya masing-masing. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa akhirnya dalam waktu 1,5 bulan dibuatlah pengumuman untuk menulis bersama ya, dan dalam waktu yang cukup singkat itu sudah cukup banyak naskah yang masuk melalui email Padmedia. Kemudian email-email itu diteruskan oleh admin Padmedia kepada saya dan juga kepada Mbak Wina tadi ya, kami berdua melakukan kurasi terhadap cerpen-cerpen yang masuk. Untuk saya sendiri, cerpen-cerpen yang saya anggap sudah bisa bertutur dengan baik, itu langsung saya nyatakan lolos. Maaf, ini ada suara ya. Yang itu juga, politeness juga. Itu fatherhood. Iya. Langsung saya nyatakan lolos cerpen-cerpen yang sudah dapat bertutur dengan baik. Kemudian ada beberapa cerpen lain yang saya anggap idenya saya bisa mengerti, namun cara bertuturnya masih belum bisa saya tangkap ya, karena bagaimanapun cerpen itu kan sebetulnya kita mencoba untuk mendongeng kepada orang lain. Kalau orang lain yang kita ceritakan belum dapat menangkap cara bertuturnya, berarti dalam hal ini mungkin masih ada hal yang harus diperbaiki. Nah, cerpen-cerpen ini kemudian saya masukkan ke dalam cadangan. Nah, cerpen-cerpen yang saya kurasi ini kemudian saya kirimkan kembali ke Mbak Wina untuk juga dibaca bersama. Beberapa cerpen kemudian kami baca bersama untuk kami pertimbangkan kembali apakah cerpen-cerpen ini kemudian layak untuk kita nyatakan lolos. Nah, setelah itu tepat 21 April 2021 maka diumumkanlah 20 cerpen-cerpen dan yang lolos ya. Dan kami kemudian melanjutkan dengan bedah naskah ya, karena kami sangat berharap bahwa cerpen-cerpen yang termuat dalam antologi ini adalah cerpen-cerpen yang baik. Jadi kami berniat untuk saling membantu, saling memperbaiki, karena saya rasa memang tidak ada cerpen yang sempurna ya. Bahkan jika cerpen saya pun dimasukkan ke dalam forum bedah naskah ini pun pasti cerpen saya juga memiliki kekurangan. Karena itu disinilah kami melakukan bedah naskah, saling memperbaiki, saling memberikan masukan agar cerpen yang nanti memang dibukukan adalah cerpen-cerpen yang baik dan bisa dinikmati oleh pembaca.
Jadi seperti itulah proses kurasi yang sedang berlangsung. Saya berharap buku ini bisa menjadi semacam pengingat ya dari pandemi corona ini yang nanti bisa kita mungkin wariskan kepada anak cucu kita. Mereka bisa membaca apa yang sudah terjadi, mungkin sesuatu yang tidak mereka alami di zaman mereka yang kita alami, kita bisa menuliskannya dan kita bisa mewariskannya kepada anak cucu kita. Seperti itu. Terima kasih Kak Komang. Wah, saya ngefans sekali nih sama tulisan-tulisan Kak Komang. Semoga suatu saat kita bisa bertemu ya Kak Komang ya. Iya. Kita hanya sementara ini bertemu lewat media sosial ya Kak ya. Betul. Dan di grup ya tentu saja. Betul. Ya. Terima kasih atas pemaparannya tentang proses kurasi sehingga kami semua menjadi tahu bagaimana suatu naskah itu bisa lolos masuk ke tahap kurasi sehingga layak untuk dibukukan bersama. Wah, ketiga penulis populer tanah air kita ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih pada Kak Komang, Nikomang Aryani. Hadirin sekalian, saya ingatkan bahwa isilah link absen kehadiran pada kolom chat yang sudah dibagikan oleh panitia. Kemudian jangan lupa akan ada kuis di akhir acara, di mana jawaban-jawaban dari kuis itu ada clue-cluenya di dalam video-video yang akan tayang. Seperti itu. Akan ada banyak hadiah berupa pulsa, voucher pulsa sebesar 25.000 untuk 10 pemenang. Dan ada buku-buku sebagai hadiah untuk jawaban-jawaban kuis yang paling tepat. Gitu. Sebelum kita melanjutkan sesi berikutnya, kita simak terlebih dahulu video yang akan tayang berikut ini. Silahkan. Hadirin sekalian, acara ini terselenggara berkat kerjasama yang harmonis antara panitia launching buku Meniti Badai dengan para sponsor, yaitu beritajatim.com, Pat Media Publisher, Jamu Ibu, dan Harian This Way. Mari kita icip-icip dulu nih produk natural drink dari Jamu Ibu gitu. Mari para hadirin sekalian diminum. Saya hampir lupa ini pemirsa. Natural drink dari Jamu Ibu ini benar-benar seger. Bisa diseduh dengan air panas maupun air dingin. Ada banyak varian. Ada kulit manggis, temulawak, dan jahe. Banyak sekali khasiat yang kita dapatkan dari minuman natural herbal drink ini, terutama pada masa-masa pandemi seperti ini. Daripada mengkonsumsi banyak senyawa kimiawi ya, kita lebih memilih minuman-minuman yang natural seperti ini. Gitu. Baiklah para hadirin sekalian, sebelumnya
sebelum kita memasuki segmen berikutnya, kita akan menayangkan terlebih dahulu profil dari narasumber kita berikutnya, yaitu Kak Vika Wisnu. Silahkan. Vika Wisnu, kelahiran Malang, Jawa Timur. Berawal dari penyiar radio sejak tahun 1993 dan akhirnya menjadi seorang akademisi. Ibu dari Vinsa dan Aksa ini merupakan seorang dosen dan peneliti di program studi ilmu komunikasi FISIP Untak Surabaya sejak tahun 2014. Menulis cerpen sejak 10 tahun terakhir. Cerpen pertamanya dimuat di majalah Gaya Hidup Spice tahun 2004, disusul dengan majalah Wanita Femina, Good Housekeeping, dan Surat Kabar. 3 cerpennya pernah masuk dalam nominasi Anugerah Cerpen Terbaik Kompas pada tahun 2014, 2018, dan 2020. Beliau adalah fasilitator kelas cerpen Forum Lingkar Pena Surabaya dan Pat Media. Saya akan menyapa Kak Vika terlebih dahulu. Apa kabar Kak Vika? Sudah standby? Aduh, cantik sekali dengan kerudung hijaunya. Kak Vika ini merupakan dosen dari anak saya rupanya. Apa kabar Kak Vika? Selamat atas dilantiknya. Pelantikan, ada pelantikan tadi ya. Selamat Kak Vika, saya ucapkan selamat ya. Kak Vika, kita akan bertanya-tanya ini mengenai bedah buku ya, bedah buku Meniti Badai ini gitu ya. Silakan Kak Vika untuk menceritakan proses bagaimana buku ini dibuat. Silakan Kak Vika. Kalau untuk pembuatannya saya mungkin lebih sedikit terlibat ya, karena saya di dalam proyek ini sebagai salah satu dari penulis, dan hari ini sebenarnya saya menyiapkan beberapa catatan tentang naskah-naskah yang sudah dikompilasi menjadi sebuah buku. Tapi kalau prosesnya saya sepakat dengan ini Komang tadi, Kak Komang. Menulis cerpen dengan tema tertentu itu luar biasa tingkat kesulitannya kalau buat saya, karena biasanya saya menulis cerpen hanya karena hanya karena ada situasi yang di kepala saya harus dituliskan gitu. Nah, mungkin teman-teman penulis yang lain juga mengalami hal yang sama, tapi setelah membaca keseluruhan cerita, saya pikir saya justru harus banyak belajar dari teman-teman. Seperti itu kira-kira. Ya, silakan Kak Vika. Ada lagi yang ingin disampaikan mengenai penggalian lagi nih tentang naskah-naskah yang lolos kurasi Kak Vika? Adakah yang menurut Kak Vika lebih menarik atau ada ciri khas tertentu atau bagaimana Kak Vika? Ya, ini saya beri waktu 15 menit Kak Vika, jangan buru-buru. Silakan. Saya boleh share screen atau suara boleh. Mau share screen? Udah, bisa. Oke. Mungkin bisa di sini boleh sih. Sebentar Kak Vika, dibantu operator. Ya, oke, sudah. Oke. Saya ingin sharing sedikit tentang suaranya. Oh. Sudah terlihat ya? Ya, Maaf, sudah terdengar tadi dengan ke jelas. mute. Ya.
Silakan Kak Vika. Kak Vivi apa bisa mendengar suara saya? Saya kok nggak Iya, bisa mendengar suara bisa, dari Kak Vivi. bisa, Kak Vika terdengar kok. Bisa ya? bisa, suaranya jelas. Saya bisa mendengar suaranya Kak Vika. Oh, Silakan oke. dilanjutkan. Baik. Bisa nggak? Bisa semuanya. Ya, alhamdulillah. Saya mau menulis beberapa catatan dari naskah-naskah ini dan saya menyampaikan mohon izin menyampaikan kekaguman saya kepada para penulis di buku ini. Terus terang ketika menulis cerita saya sendiri, saya sampai harus melewati deadline yang ditetapkan karena terus terang saya buntu gitu, mengalami kebuntuan apa yang ingin saya tulis gitu. Tapi begitu membaca naskah-naskah dari teman-teman, saya takjub karena begitu kayanya gagasan-gagasan yang ditulis dan yang mengagumkan adalah bahwa ada terobosan baru atau pencapaian baru yang dihasilkan dari cerita-cerita dalam buku ini. Yang pertama yang menjadi catatan saya adalah tentang judul. Beberapa judul memang tampil secara menonjol begitu ya. Baru baca judulnya saja sudah sangat membuat penasaran. Yang saya ambil di sini adalah 3 contohnya, yaitu Jabang Uang dalam Pelukan Batu-Batu, kemudian Kelusuh Kelasah, dan Kami Memaksa Masuk Sebab Kami Merindu. Ada beberapa pendekatan pembuatan judul dalam penulisan cerpen berbahasa Indonesia oleh penulis-penulis kita. Ada yang sifatnya sangat to the point, gitu, sangat terus terang seperti judul ketiga ini, Kami Memaksa Masuk Sebab Kami Merindu. Ini biasanya judul-judul yang digunakan oleh sastrawan-sastrawan atau penulis-penulis kita semacam Sapardi ya, atau mungkin Joko Pinurbo. Lalu ada tipe judul-judul atau kategori judul-judul yang surreal gitu, biasanya Mbak Nikomang Ariani seperti Lidah Ketut Rapti. Nah, ini Jabang Uang dalam Pelukan Batu-Batu itu ada genre-genre dalam judul-judul di sastra kita yang kemudian membuat karya-karya penulis-penulis cerita pendek itu menjadi sangat unik. Dan ada yang menciptakan kata atau kalimat baru. Dalam buku ini ada Kelusuh Kelasah yang punya gaya seperti ini, misalnya Putu Wijaya tiba-tiba muncul dengan kata-kata yang sebelumnya tidak ada, Umar Khayyam atau Pak Budi Dharma. Artinya apa? Walaupun mungkin teman-teman penulis yang mungkin merasa baru pertama kali atau mungkin belum banyak menghasilkan karya, dari judul saja kita mungkin bisa memberi selamat kepada diri kita masing-masing bahwa ternyata kita telah melakukan sebuah pencapaian dalam proses kreatif kita gitu. Jadi ini menurut saya sangat menarik dalam buku ini, bahwa ada penciptaan bahasa yang mungkin bahkan kita tidak menyadarinya ya, tapi pandemi ini membuat kita lebih kreatif atau mungkin lebih berani gitu memunculkan istilah-istilah atau kata-kata baru. Kemudian multi bahasa. Kita selama ini mungkin memang sudah sangat familiar dengan bahasa yang campur-campur gitu. Mulai dari yang paling ekstrim seperti Cinta Laura, sampai yang bahasa yang mungkin dari sangat slang dari suburban gitu, dari subkultur tertentu, bukan suburban. Jadi dari subkultur yang mungkin tidak
tidak terlalu dominan dalam masyarakat kita itu muncul dalam buku-buku ini. Misalnya dalam cerita-cerita di buku ini. Mohon maaf, ini saya ngomongnya agak belibet. Jadi saya mengutip beberapa kalimat yang ada di buku ini. Salah satunya yang saya bacakan ini, serasi sekali keduanya tampak malu-malu, aku yakin sama-sama cinta pada pandangan pertama, cocok, usianya juga nggak jauh berbeda, meskipun yang laki-laki ini berondong. Nah, kita sudah sangat familiar dengan kata berondong, sehari-hari kita menggunakan kata-kata ini, tapi begitu masuk ke dalam sebuah karya tulis, sebuah karya sastra, ini menjadi khasanah yang sangat penting, karena barangkali ketika kita nanti sudah berusia lewat dari 80, pemilik generasi ini adalah pemilik bahasa, pemilik generasi berikutnya, mungkin berondong itu nggak akan dikenal. Jadi ini adalah sebuah dokumentasi untuk bahasa-bahasa yang pada era ini dipakai. Jos Gandos, gitu. Jos Gandos itu kan sangat Jawa Timuran, atau mungkin dialek atau apa ya, idiom yang hanya dipakai untuk kultur tertentu, mungkin hanya di Surabaya, di daerah lain tidak dikenal. Nah, ini sebuah dokumentasi yang sangat penting saya rasa. Kemudian penggunaan bahasa Inggris dalam naskah di buku ini juga saya temukan di beberapa cerita, dan ini memperkaya gitu keleluasaan para penulis untuk memasukkan bahasa selain bahasa Indonesia di dalam naskah-naskah ini, yang membuat cerita dalam buku ini kaya. Brompit itu kan lidah kita mengatakan, nggak tahu saya, ini sebuah merek dari sepeda motor ya, aslinya apa? Tapi brompit untuk mengatakan bahwa itu sepeda motor itu sebuah pengayaan gitu, sebuah kekayaan lain. Dan bagaimana kemudian di suatu era kita lebih terbiasa mengatakan pink daripada merah muda, silver daripada perak gitu. Itu adalah sebuah pencapaian bahasa kalau menurut saya yang bisa ditampilkan dalam buku ini. Kemudian penggunaan bahasa Jawa yang dimasukkan dalam sebuah percakapan utuh itu juga membuat pembaca saya rasa akan sangat senang membaca cerita-cerita dalam buku ini, karena ada rasa penasaran ini artinya apa gitu. Termasuk bukan hanya bahasa Jawa tapi bahasa mana ya? Ya, tengu itu di situ dituliskan artinya adalah tolol gitu. Nah, kita punya banyak sekali bahasa Indonesia ini kalau tidak salah memiliki sekitar Indonesia ini memiliki sekitar 700 sekian bahasa daerah, dan kita mengabadikannya dalam satu buku yang berisi sekian naskah, sehingga menurut saya selain kita mengabadikan sebuah fenomena pandemi karena temanya semua sama, kita juga mendokumentasikan kekayaan bahasa kita. Kemudian ada yang pasti sangat menonjol dalam buku ini adalah bagaimana bahasa sains dan teknologi ini kemudian dibumikan, masuk ke dalam dialog, masuk ke dalam narasi yang disampaikan oleh penulis, misalnya intubasi, saturasi, badai sitokin. Sebelum pandemi rasanya ini adalah istilah yang hanya dipahami oleh kalangan tertentu, tapi begitu kita sama-sama dalam situasi ini, kemudian ada istilah-istilah yang sebelumnya asing menjadi istilah yang kita bicarakan sehari-hari. Ditegakkannya diagnosa, mengapa harus kata ditegakkan? Semacam sholat gitu ya, sholat kan didirikan gitu. Kenapa enggak disampaikan? Tapi kata yang dipakai sebelum diagnosa adalah ditegakkan. Berarti apa sebenarnya yang mendahului diagnosa sehingga dia harus menggunakan kata ditegakkan sebagai prefiksnya. Kemudian pasien terkonfirmasi, code blue, sitopatologi, ini istilah-istilah dalam dunia kedokteran. Memang karena ini temanya pandemi menjadi banyak tersebar dalam cerita-cerita di buku ini, sehingga luar biasa menjadi sebuah
pengetahuan baru bagi pembaca. Nah, yang terakhir adalah soal metafora, pesta idiom dan metafora saya sebutnya di situ karena luar biasa penggunaannya, mulai dari yang memang sudah banyak digunakan dalam tulisan-tulisan cerita fiksi sampai yang mungkin baru gitu ya. Misalnya badai yang menggoyang rumah kami. Badai itu biasanya identiknya dengan menyapu habis gitu ya. Tapi ini badai menggoyang. Artinya dia tidak sampai roboh begitu. Mungkin ketika menuliskan penulisnya tidak secara sadar memilih diksi ini, tapi ketika kita lihat lagi judulnya Meniti Badai, maka badai yang menggoyang itu menjadi relevan karena ternyata tidak semua badai itu menghapus gitu, meluluh lantakkan gitu. Walaupun di kalimat berikutnya semua yang sudah rapi, indah tertata dalam rumah menjadi berantakan bahkan lenyap. Tapi kata menggoyang ini membuat kita menangkap sebuah harapan karena walaupun itu badai tapi nggak sampai menghancurkan. Pemilihan kata menggoyang ini menurut saya sangat brilian. Kemudian ada penggunaan idiom dan metafora yang kekinian gitu ya. Kalau sekarang tuh kan gaya penulisannya didetailkan gitu. Sel-sel otaknya kembali mengeja. Sebenarnya kan dia sedang berpikir gitu ya. Tapi penggunaan kata-kata ini menjadi cerita yang ditulis sangat segar. Lalu istilah-istilah dalam bahasa Indonesia yang klasik yang mungkin jarang lagi dipakai seperti mengekor. Ini kan bahasa pilihan-pilihan kata yang sangat familiar di zaman kita SMP, SMA, maaf. Saya sekarang umur 47, jadi zaman SMP, SMA itu kata mengekor itu sudah sangat canggih gitu. Nah, di zaman sekarang mungkin anak-anak muda, anak-anak yang lebih remaja dari kita, generasi yang lebih baru jarang menggunakan istilah-istilah dalam bahasa Indonesia yang sebenarnya harus kita kuasai gitu. Sekarang kan bahasa Indonesia seolah-olah sudah terpinggirkan gitu. Misalnya kata yang sekarang lagi tren, mengsedih, mengcapek gitu. Nah, ini menurut saya kata mengekor ini mengembalikan suasana bahwa bahasa Indonesia yang benar itu seperti ini gitu. Sehingga ketika buku ini tampil di era di mana bahasa kita menjadi sangat rancu, ini sebuah kata yang sangat menyegarkan, walaupun cuma satu kata. Terkaman adrenalin, itu juga sebuah metafora atau idiom yang cukup asik gitu kalau menurut saya. Yang menarik adalah bagaimana metafora itu masuk ke dalam sesosok gitu, ke dalam si tokoh. Tokohnya dinamakan Tuan Pembuat Permen Bertangan Dingin yang Salah Langkah. Ini mengingatkan kita pada cerita-cerita Harry Potter ya. Misalnya dia yang tidak boleh disebutkan namanya gitu. Tuan Pembuat Permen Bertangan Dingin yang Salah Langkah ini kemudian membawa kita menggiring kita ke gagasan utama ceritanya apa sih gitu yang dijelaskan hanya oleh satu nama. Saya pikir itu yang sangat menakjubkan. Kemudian idiom-idiom yang tadi menurut saya adalah klasik, selayaknya api dalam jerami yang mengering itu mendapat nafas baru gitu. Seperti kalau yang klasik kan api dalam sekam gitu, tiba-tiba muncul gitu. Tapi api dalam jerami yang mengering kan, berarti kan dia akan segera menyala dengan besarnya. Nah, penciptaan bahasa baru dalam buku ini menurut saya membuat buku ini menjadi layak untuk direkomendasikan.
terakhir yang saya tulis di situ darahku melorot gitu. Itu saya senang membacanya terus terang, walaupun saya berada dalam sebagai bagian dari penulis di cerita ini, saya memanfaatkan waktu untuk membaca cerita-cerita lainnya itu untuk mengagumi hasil karya penulis-penulis yang ada di dalamnya. Jadi itu Kak Vivi yang bisa saya sampaikan catatan dari pembacaan saya atas naskah-naskah dari buku Meniti Badai. Terima kasih, mudah-mudahan tidak lewat waktunya saya ngomong. Oke, terima kasih Kak Vika atas pemaparannya, luar biasa sekali. Semoga apa yang disampaikan Kak Vika ini menjadi pengetahuan baru ya, sekaligus rambu-rambu kalau saya bilang ya, pengetahuan baru sekaligus rambu-rambu bagi penulis, terutama penulis yang baru beberapa kali membuat karya tulisan begitu ya, karena di buku ini luar biasa sekali, kita ada berbagai profesi, berbagai macam profesi yang ikut menulis dalam antologi ini seperti itu. Gitu ya, saya beri clue, ini ada beberapa dokter juga loh ini yang menulis di buku Meniti Badai ini. Jadi ketiga dokter itu mengikuti proyek sebelumnya ya, Hidup Ini Indah yang seri dokter menulis itu, Cinta, Tawa, dan Luka itu. Jadi ketiga dokter ini kecanduan begitu ya, kecanduan menjadi seorang penulis gitu ya, mungkin untuk rilis stresnya ya setelah rutinitas sehari-hari berada di garda terdepan era pandemi ini, dia jadi rilis stres dengan menulis seperti itu Kak Vika. Jadi ada 3 dokter di sini yang mengikuti antologi menulis ini gitu ya. Mohon maaf karena kesalahan teknis ini. Saya ulangi lagi, terima kasih Kak Vika atas pemaparannya. Semoga apa yang diberikan Kak Vika ini menjadi pengetahuan sekaligus rambu-rambu bagi penulis, terutama penulis baru yang baru mengeluarkan beberapa karya. Apalagi mengingat di buku ini ada berbagai macam profesi ternyata ya. Jadi ada 3 dokter saya sebutkan, ada 3 dokter yang mengikuti antologi buku Meniti Badai ini begitu ya. Jadi 3 dokter ini merupakan telah mengikuti buku sebelumnya. Jadi Pat Media mengeluarkan buku antologi Hidup Ini Indah Babe seri dokter berjudul Cinta, Tawa, dan Luka. Kemudian rupanya ketiga dokter ini menemukan rilis stresnya dengan menulis seperti itu. Jadi ketiga dokter itu ada di dalam buku Meniti Badai ini gitu ya. Baiklah, sebelum beranjak ke acara selanjutnya, kita akan saksikan terlebih dahulu video testimoni tentang inspirasi ide cerita. Kami persilahkan. Sehari-hari kita yang setiap hari, bahkan saya bisa melihatnya di depan rumah saya sendiri, yaitu berbelanja sambil rumpi. Nah, berawal dari cerita sederhana, saya mencoba menuliskannya menjadi tidak biasa menggunakan metafora-metafora yang saya gunakan dalam cerpen saya kali ini. Tulisan saya Cinta Pertama di Meniti Badai berawal dari kisah saya bersama pasien. Saya membayangkan bagaimana jika pasien ini adalah bagian dari masa lalu saya, keseharian di mana dia menderita corona sementara saya menjadi dokter yang merawatnya. Apakah harapan terbesar dari seorang dokter? Satu-satunya adalah melihat pasiennya kembali sehat. Namun, apakah di cerita saya Cinta Pertama endingnya seperti itu? Nah, ayo kita baca ya. Halo, saya Windy Effendi. Saya mendapatkan ide cerita untuk cerpen yang saya tulis di antologi Meniti Badai ini dari cerita seorang teman. Teman ini sempat curhat sedikit bagaimana dia harus mengatasi masalah yang terjadi di keluarganya, terutama masalah keuangan yang terjadi selama masa pandemi. Hanya sesederhana itu. Cerpen berjudul Sepotong Luka Bersampul Cinta untuk Kekasih yang ditulis dalam antologi Meniti Badai ini terinspirasi dari kurangnya kesadaran masyarakat terkait protokol kesehatan.
Jadilah saya terinspirasi membuat tokoh seorang tenaga kesehatan yang berkonflik dengan pemimpin daerah setempat yang arogan. Para hadirin yang berbahagia, masih tetap semangat bukan? Kita segera memasuki segmen yang kelima, yaitu pemaparan oleh psikolog kondang tanah air, yaitu Dr. Andi Matulesi, MSI Psikolog, yang akan memaparkan pemaparannya berjudul Kreativitas Perempuan di Masa Pandemi. Namun sebelumnya kita saksikan berikut ini video profil dari beliau. Silahkan. Saya menyapa dahulu, apa kabar Pak Andi Matulesi? Suaranya? Sebentar. Sudah terdengar Ya. kan? Selamat siang Pak Andi Matulesi. Selamat siang. Suaranya kecil sekali? Sudah, masuk ya, oke. Saya selalu Pak Andi, saya selalu ya, ini saya digojlokin, ini seluruh studio ini menggojloki saya, entah kenapa ya, padahal kita tidak ada hubungan apa-apa Pak, apa ada hubungan ya? Selamat saya ucapkan kepada Pak Andi Matulesi yang telah dilantik menjadi Kaprodi Magister Profesi Untak Surabaya. Selamat. Makasih. Oke, para hadirin sekalian, ini adalah acara yang dinanti-nanti, yaitu pemaparan tentang kreativitas perempuan di era pandemi. Untuk Pak Andi Matulesi, kami persilahkan waktunya. Saya izin share screen. Oh, saya nggak bisa share screen kayaknya. Bisa dibuka share screen-nya, Kak? Minta tolong host untuk bisa share screen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulisan saya sebenarnya kalau bisa di share screen itu adalah dua kata yang selama ini digunakan oleh Pak Presiden dan pemerintah, yaitu tangguh dan tumbuh. Ya. Jadi tangguh dan tumbuh, tangguh dalam menghadapi badai, tetapi juga tetap terus tumbuh dalam bentuk berbagai kreativitas atau berbagai kreasi. Terima kasih, saya share dulu. Oke. Oke, ya. Terlihatkah? Terlihat ya? Halo? Sudah terlihat dengan jelas, Bapak. Terlihat. Ya. Oke, terima kasih. Jadi, ya, ini baru kali ini saya dimoderatori orang yang saya kenal. Jadi yang pertama adalah tangguh dan tumbuh, gitu. Jadi dua kata yang sekarang itu lagi menjadi bagian penting di dalam menghadapi pandemi adalah tangguh dan tumbuh. Nah, tangguh dan tumbuh itu terkait dengan yang disebut sebagai kreativitas. Semua orang pasti tahu ya, sekarang ini kita itu punya kerentanan. Tetapi realitas yang ada itu ternyata tidak sesuai dengan kerentanan itu. Orang masih berani, orang masih melakukan banyak hal, orang masih tidak peduli dengan yang namanya 3M, kemudian orang masih memiliki stigma pada orang lain. Jadi kerentanan yang ada, padahal di tahun 2020 itu sudah dimunculkan bahwa
oleh WHO bahwa ini adalah pandemi global yang tidak hanya Indonesia saja. Di bulan Maret juga Presiden mengatakan bahwa ini adalah pandemi atau pandemi nasional. Jadi memang kita sebenarnya rentan. Dan kapan ini berhenti dengan berbagai varian-varian baru, tentunya akan sulit kita berhenti dalam jangka waktu yang pendek. Oleh karena itu, maka terkait dengan kerentanan itu, kalau kita lihat dampak COVID-19 itu banyak sekali. Secara fisik, secara psikologi, secara ekonomi, secara pendidikan, dan itu tidak hanya terjadi pada konteks di Indonesia saja atau di Jawa saja. Bahkan di beberapa minggu yang lalu, terkonfirmasi COVID itu lebih banyak di daerah luar Jawa. Nah, jadi ini memang kita memiliki dampak yang berat gitu. Nah, sekarang siapa kelompok rentan? Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menekankan bahwa dalam sebuah bencana, dalam apakah itu alam, non-alam, sosial, bahkan salah satunya adalah pandemi itu adalah salah satu bentuk bencana non-alam yang paling rentan. Nomor 1 itu adalah perempuan, nomor 2 itu anak-anak, yang ketiga itu adalah orang tua. Begitu juga orang-orang yang disabilitas tentunya ya. Contoh misalnya pada saat konteks bencana banjir tsunami. Perempuan lebih berpikir bukan untuk dirinya sendiri, tetapi bagaimana keluarganya selamat, bagaimana anak-anaknya selamat. Sehingga mereka lebih fokus pada anak-anaknya daripada diri sendiri. Sehingga mereka rentan, sehingga pada saat di Aceh, yang banyak menjadi korban, sebagian besar adalah perempuan. Begitu juga kasus di likuifaksi, di Palu, dan sebagainya. Termasuk juga dalam konteks pandemi ini. Perempuan dan anak-anak itu menjadi kelompok yang rentan sekali terhadap berbagai dampak, baik itu dampak psikologis dan sebagainya itu. Salah satunya kalau kita lihat misalnya, tentunya kalau dalam menghadapi problematik, itu ada kemungkinan kita harus melakukan adaptasi. Tetapi ada orang yang bisa beradaptasi dengan baik, tetapi ada juga orang yang mengalami problematik. Ketakutan, kecemasan, dari berbagai riset menemukan bahwa memang ketakutan, kecemasan berlebihan tidak hanya cemas dari diri sendiri, tetapi cemas kalau orang-orang terdekatnya, keluarganya juga akan terkena atau terkonfirmasi COVID-19. Begitu juga kalau kita lihat pada perempuan itu lebih banyak juga dibebani oleh kesulitan, kebosanan dalam pembelajaran daring, pola tidur berubah, pola makan berubah. Bahkan mungkin ada beberapa penelitian di Indonesia menemukan waktu kerja untuk perempuan juga semakin tinggi. Karena apa? Mereka harus, bagi mereka yang tidak punya asisten rumah tangga, mereka harus banyak mencuci karena suaminya yang keluar rumah, maka kemudian harus dicuci semua sehingga load untuk kegiatan di rumah juga akan semakin besar. Belum lagi masalah kekerasan, belum lagi kalau kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Begitu juga hal-hal yang lain, misalnya kebosanan, sulit berkonsentrasi, pandemic fatigue. Sekarang lagi saya riset tentang pandemic fatigue. Terjadi kelelahan terhadap pandemik. Orang bosan di rumah, orang tidak mau lagi berada di rumah sebenarnya. Orang ingin keluar, sementara misalnya kalau ke mall, bagi ibu-ibu yang punya anak-anak, tidak bisa. Karena di mall diharuskan bahwa harus 12 tahun ke atas dan harus sudah vaksinasi. Banyak sekali, belum lagi konteks panic behavior. Kalau tahun kemarin ada panik, orang menjadi panik untuk membeli bahan makanan apa saja, sehingga kemudian terjadi kenaikan harga masker, harga hand sanitizer, dan sebagainya. Muncul sekarang yang lagi tren adalah cabin fever. Jadi perasaan kebosanan yang kemudian mempengaruhi secara psikomatis kepada diri kita. Nah, apa? Reaksinya ada dua. Ada yang fight, ada yang flight. Ada yang kemudian dia melawan itu, dia harus beradaptasi, dia harus bersahabat dengan pandemi, dia harus menghadapi persoalan itu. Tapi ada juga yang flight. Makanya banyak kasus sekarang, banyak kasus bunuh diri yang terjadi pada remaja dan anak-anak. Ada banyak kasus-kasus peningkatan depresi pada perempuan. Karena apa? Cenderung orang flight, tidak mau menghadapi itu.
Ya, dia tidak fight untuk menghadapi, tapi flight. Oleh karena itu, konteks tangguh dan tumbuh menjadi hal yang penting. Saya ulas pertama adalah tangguh. Tangguh dari kata lain adalah resiliensi. Apa yang harusnya kita kan menghadapi persoalan itu kan harus resilience ya. Kita harus mampu tangguh dalam menghadapi itu. Ada 4 hal yang harus dilakukan. Kita harus merasa bahwa kita harus confidence bahwa segala sesuatu pasti ada problem, pasti ada solusinya. Kemudian kita juga bisa punya social support yang banyak, punya teman-teman yang banyak, kita mampu beradaptasi, dan tentunya kita bermanfaat. Ya, salah satunya adalah menulis ini. Itu adalah membuat kita merasa berharga, bermanfaat, purposefulness. Jadi itu yang membuat kita juga semakin confidence. Yang sebelum tidak bisa menulis, kemudian bisa menulis. Yang sebelumnya tidak punya tulisan, jadi punya tulisan. Nah, itu yang saya katakan bahwa orang harus tangguh itu. Nah, terkait dengan kreativitas. Jadi ini yang disebut sebagai tumbuh. Orang harus fight terhadap pandemi. Fight itu tidak selalu kita agresif gitu ya, tetapi harus melakukan tindakan-tindakan lebih positif. Kreatif itu, inovatif itu sesuatu yang lebih positif. Oleh karena itu, Pak, kita harus selalu melatih kreativitas dalam menghadapi pandemi ini. Sama dengan otot, gitu. Kreativitas itu harus dilatih, bisa dilatih. Gitu. Jadi kalau kita itu tidak terlatih, otak-otak kita tidak terlatih, maka terjadi decay, maka saraf-saraf menjadi lemah. Gitu. Nah, salah satunya cara melatih kreativitas adalah menulis buku, bermain media sosial, itu adalah juga menulis buku. Dan kalau ingin kreatif, ya perhatikan. Kalau ada ide-ide baru muncul, tulis. Gitu. Kadang-kadang kita kan tidak melewatkan. Padahal pada saat terlewatkan, kemampuan kita untuk menangkap juga tidak bagus, maka kemudian akan hilang, terlupakan. Jadi kalau bisa, buat catatan kecil, yang selalu hal-hal kecil yang bisa Anda kembangkan. Kemudian tantangan. Jadi gini, orang hidup itu kalau tidak ada tantangan, maka akan berpengaruh pada kualitas kehidupan dia. Kalau dia selalu berada pada zona nyaman, akan membuat otak tidak bekerja, maka juga tidak semakin kreatif, tidak bisa menghasilkan sebuah ide-ide yang bagus. Oleh karena itu, harus punya tantangan. Satu buku ini selesai, satu buku lain. Nah, sekarang manfaat menulis. Salah satu kreativitas itu adalah menulis. Manfaat menulis itu sangat banyak. Ini saya hanya beberapa hal yang sedikit saja dari berbagai riset. Penelitian dari Phil Linz mengungkapkan bahwa semakin spesifik kita menulis tentang sesuatu, maka akan semakin meningkatkan kelegaan. Penelitian Verling itu ada 54 peserta penelitian yang disuruh menuliskan secara detail tentang pengalaman traumatis mereka. Apa hasilnya? Mereka merasa yang sudah menulis, merasa lebih mudah untuk memahami apa yang terjadi pada dirinya. Ya, rasa amarah yang muncul karena problematika itu akan berkurang pada saat kita menulis. Ya, jadi peristiwa-peristiwa, makanya ada yang disebut sebagai terapi menulis, gitu. Sehingga kita bisa menuangkan ide-ide, bisa memunculkan amarah kita, walaupun mungkin dengan berbagai, makanya tadi dikatakan ada bahasa-bahasa yang kadang-kadang agresif dan sebagainya. Itu sebenarnya tuangan dari peristiwa-peristiwa yang mengganggu kita, dan itu positif gitu. Kemudian Gardner, Stephen Baker juga menulis bahwa ada efek menulis ekspresif selama 3 hari pada mahasiswa yang terjebak pada situasi yang penuh persoalan gitu. Nah, 6 bulan setelah menulis usai, mahasiswa tersebut diisi dengan skala emosi bahwa ternyata menulis ekspresif itu bisa menurunkan gejala depresi mereka. Biasanya orang itu stres, kemudian kalau berlarut-larut depresi, biasanya kalau depresi lalu bisa pada gangguan yang lebih serius atau ada kecenderungan untuk bunuh diri. Nah, menulis juga bisa meringankan kecemasan dan stres. Studi di Michigan mengungkapkan bahwa penulisan ekspresif itu adalah cara yang efektif untuk mengurangi khawatir, menjauhkan orang untuk berpikir berlebihan, overthink. Kadang-kadang kan yang menghancurkan seseorang salah satunya adalah berpikir negatif, berpikir yang sebelumnya tidak terjadi tapi dianggap itu pasti terjadi gitu. Overthink itu menjadi bahaya. Jadi kadang-kadang kita berpikir bahwa pasti ada
nanti pasti saya kena, oh pasti saya. Nah, ini contoh, saya berikan gambaran di beberapa kasus mereka itu yang terpapar COVID-19 itu sangat dipengaruhi oleh faktor psikologis daripada medis itu sendiri. Mereka yang kemudian bertahan itu karena secara psikologis mereka melihat bahwa pasti sembuh, gitu. Ada keinginan untuk sembuh. Tetapi pada saat kemudian kita berada pada situasi, yalah, give up, gitu ya, maka juga akan menurunkan imunitas. Makanya sering dikatakan bahwa udahlah jangan rame-rame, itu akan bisa menurunkan imunitas, gitu. Penelitian lain dari Borton and King menemukan bahwa semakin banyak otak menghabiskan energi untuk memikirkan stres, maka akan sedikit energi untuk tersisa untuk meningkatkan daya ingat dan kemudian menjalankan fungsi kognitif lain. Makanya biasanya kalau ada psikotes, orang stres, maka kemudian konsentrasinya buyar, menurunkan fungsi kognitif. Kalau itu selalu dilakukan, apa yang terjadi? Orang mudah sekali mengalami demensia. Orang mudah sekali kemudian dia pikun gitu. Ini yang oleh karena itu para peserta dalam penelitian itu diminta untuk menulis ekspresif yang diyakin dapat menurunkan level stres. Hasilnya cukup positif, yakni daya ingat mereka meningkat, begitu juga dengan fungsi kecerdasan lain. Jadi tentunya apresiasi ya beberapa penulis kemudian membuat tulisan yang bermanfaat. Di satu sisi bermanfaat bagi diri sendiri, itu akan merilis problematik, merilis kemarahan, merilis stres, merilis kecemasan, dan merilis untuk munculnya gangguan fungsi otak. Tapi di sisi lain, tulisan itu akan memberikan kedamaian bagi orang lain, memberikan emotional support pada orang lain, dan tentunya juga akan membuat orang lain tergerak untuk menulis atau memahami sebuah tulisan itu, dan kalau itu positif akan dia lakukan. Oke, terima kasih teman-teman sekalian. Sampai di sini paparan saya. Jadi tetaplah menulis karena banyak hal yang bisa didapatkan dari menulis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi Matulesi atas pemaparannya. Kami buka sesi tanya jawab. Sudah ada 2 pertanyaan yang masuk ke kolom chat. Saya bacakan langsung Pak Andi. Dari Kak Endang, pada saat naskah terkumpul, ternyata banyak yang ceritanya sendu atau sedih. Padahal seharusnya untuk survive di kondisi seperti ini. Harusnya kan semangat, seperti itu. Apakah benar alam bawah sadar manusia yang bekerja saat menulis seperti itu, Pak Andi? Langsung dijawab, apa saya bacakan pertanyaan kedua? Langsung dijawab biar nggak lupa ya. Oke, silakan. Oke, jadi gini, tuangkan saja tulisan. Apapun emosi kita itu harus dituangkan. Karena apa? Tulisan kesedihan itu kan sebenarnya, tulisan apapun itu sebenarnya gambaran dari need kita, keinginan kita, kebutuhan-kebutuhan kita, persoalan-persoalan kita yang mungkin ditekan dalam ketidaksadaran kita dan ingin kita munculkan dalam sebuah tulisan. Tulisan apapun bisa merilis persoalan. Apakah kemudian tulisan sedih membuat kita sedih? Belum tentu juga, gitu, karena kadangkala tulisan-tulisan yang sedih itu juga memberikan inspirasi bahwa ternyata memang orang itu tidak selalu punya kelebihan. Kadangkala orang punya persoalan. Dan itulah yang disebut sebagai manusia. Terima kasih. Berada dalam pandemi ini atau menemukan kebiasaan-kebiasaan lain yang sebelumnya belum atau tidak pernah tergali. Nah, bagaimana kita tahu bahwa kita mampu menulis atau melakukan hal lain itu sebagai bentuk kemampuan terpendam atau sekedar pelarian? Nah, bagaimana, mohon dijawab Pak Andi? Kami persilakan. Saya sebenarnya dengarnya separuh sih, tapi nggak apa-apa. Jadi intinya bahwa gini, kemampuan menulis, mengasah penulis itu kan juga harus ada teknik
teorinya gitu ya, tidak hanya sekedar menulis saja. Jadi kadangkala juga perlu bagaimana membuat sebuah tulisan. Tapi paling tidak mengeluarkan ide-ide dalam berbagai tulisan itu sekali lagi lebih memiliki daya dorong agar kita itu bisa melepaskan seluruh atau sebagian persoalan yang ada dari dalam diri kita. Oke, terima kasih Pak Andi. Kita lanjutkan dengan pertanyaan ketiga. Untuk sesi pertama kita batasi 5 penanya terlebih dahulu ya Pak Andi ya. Oke, lanjut pertanyaan ketiga dari Kak Triana. Izin bertanya Dr. Andi, dengan menulis yang menjadi media healing, salah satu sisi juga membangkitkan ingatan akan luka lama. Nah, apakah hal tersebut menjadi bagian dari healing juga? Silahkan Pak Andi. Iya, kadangkala persoalan itu cenderung kita lupakan, baik sengaja atau tidak sengaja. Tetapi persoalan itu kan tidak pernah selesai. Itu ada di dalam ketidaksadaran kita. Sehingga mengeluarkan seluruh ketidaksadaran dalam berbagai tulisan dan kegiatan yang lain, itu juga sebenarnya bisa menurunkan dan menyelesaikan persoalan. Jadi kadang-kadang gini, kita tuh punya permasalahan masa lalu, tetapi karena tidak mampu menyelesaikan, kemudian udahlah kita anggap selesai. Padahal sebenarnya persoalan belum selesai, karena kita tidak pernah fight pada persoalan itu. Nah, itu tumpukan-tumpukan itu suatu saat akan muncul dalam berbagai perilaku-perilaku yang negatif. Oleh karena itu, dengan menulis apapun isinya, mungkin akan membangkitkan persoalan-persoalan. Tapi paling tidak, persoalan itu menjadi real dan kita mampu menghadapi langsung. Daripada kemudian persoalan itu selalu kita tinggalkan dan tidak pernah kita selesaikan. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Semoga cukup menjawab pertanyaan dari Kak Triana ya. Kita lanjut dengan pertanyaan keempat dari Kak Wiwit. Buat kakak-kakak penulis di buku Meniti Badai, bagaimana pengalaman menarik atau terbaik yang telah kakak-kakak peroleh setelah Oh, ini sepertinya bukan untuk pertanyaan, bukan untuk Pak Andi ya sepertinya ya. Nanti akan dijawab oleh Kak Wina ya. Oke, saya lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Saya akan menyapa dulu ini. Apa kabar Bang Damhuri Muhammad? Seorang senior ya, seorang senior sastrawan Indonesia dan merupakan guru atau coach dari kelas menulis Pat Media. Apa kabar Bang Dam, sehat selalu? Ya, ini Bang Dam juga izin bertanya Pak Andi. Bagaimana dengan orang yang pekerjaan sehari-harinya Aladin menulis itu sendiri? Oh, ada. Oke, saya tadi bertanya-tanya Aladin ini apa, ada istilah baru yang saya tidak tahu. Oke, saya ulangi lagi pertanyaannya. Bagaimana dengan orang yang pekerjaan sehari-harinya adalah menulis itu sendiri? Apakah kreativitas menulis tersebut akan melegakan atau bisa mengendalikan stres? Mohon dijawab Pak Andi, terima kasih. Wah, ini pertanyaan yang susah ini ya. Ya, yang tanya sastrawan ini Pak Andi. Jadi gini ya, kalau itu terkait dengan pekerjaan, tentunya sudah punya standar dan tentunya juga pasti ada keinginan untuk meningkatkan kualitas dari tulisan itu sendiri. Artinya, tulisan tidak lagi sekedar ungkapan diri, tetapi juga sudah masuk pada sisi keterampilan, seni, kemampuan yang belum tentu dimiliki oleh semua orang. Selama ini orang itu pahamnya bahwa intelijensi itu hanya intelijensi akademik ya, tetapi kan yang namanya kecerdasan itu ada namanya kecerdasan menulis. Kecerdasan tidak semua orang mampu menulis dengan baik. Ya, walaupun kadang-kadang ada orang yang belajar berkali-kali, belum tentu mampu menulis dengan baik. Jadi sebenarnya itu bukan lagi persoalan, mungkin bisa mengendalikan stres juga, kalau tidak menulis tidak nyaman juga ya. Sama dengan pelukis yang kalau tidak melukis dia tidak nyaman juga. Tetapi tidak kemudian bahwa selalu persoalan stres itu yang jadi bagian dari tulisan, tetapi merupakan salah satu cara dia untuk menajamkan karya-karyanya
menjadi lebih bagus dan kemudian diterima oleh masyarakat luas. Jadi ini memang lebih kompleksitas ya bagi penulis. Jadi tidak hanya sekedar penulis-penulis baru yang kemudian ungkapan itu mengendalikan stres, tetapi ada unsur-unsur yang banyak karena sudah ada unsur yang namanya kecerdasan di dalam menulis. Yang itu ada unsur keterampilan, kompetensi, art, pengalaman yang tidak mudah dimiliki oleh semua orang. Semoga menjawab, Mas Damhuri. Oke, terima kasih Pak Andi Matulesi. Semoga pertanyaan-pertanyaan tadi cukup sedikit melegakan bagi para penanyanya, seperti itu. Oke, kita akan break dulu untuk sesi tanya jawab yang pertama. Akan kita lanjutkan sesi kedua setelah penayangan video berikut ini. Silahkan. Bagi saya, sangat sulit untuk menuliskan sebuah cerita dengan latar tema soalan pandemi. Tapi, berhubung ini adalah proyek menulis bersama 3 penulis terkenal Indonesia yang juga adalah guru saya, Wina Bojonegoro, Vika Wisnu, dan Nikomang Aryani, maka saya menantang diri untuk menaklukkan ketidaksukaan saya membahas soalan pandemi. Dan puji Tuhan, saya lolos kurasi. Buku proyek ini diprakarsai oleh 3 penulis senior yang karyanya telah malang melintang di dunia sastra, dikenal masyarakat luas. Kesulitannya bagi kami sebagai penulis pemula adalah membuat karya dengan kualitas yang tidak jauh dari karya mereka. Maka jika berhasil, seperti mendapatkan piala. Kesulitan yang saya hadapi itu adalah perasaan ketakutan dan insecure yang muncul di dalam diri karena saya melihat tulisan yang lain itu bagus-bagus. Jadi setelah sesi feedback, saya berhari-hari nggak melihat atau membaca tulisan saya sendiri. Tapi ya menurut saya itu sesuatu yang harus diatasi, yang harus dihadapi. Jadi mau nggak mau ya takutan itu dan rasa insekuritas itu ya harus saya atasi sendiri. Jadi saya mulai untuk membaca, mulai untuk merevisi, dan alhamdulillah kali revisi langsung lolos. Kesulitan yang saya alami saat saya menulis cerpen Wak Serai ada 2. Yang pertama, mengembangkan karakter tokoh, karena tokoh dalam cerita ini adalah seorang tukang urut yang usianya jauh lebih tua dari saya. Yang kedua adalah mengembangkan konflik, karena pada dasarnya saya tidak suka konflik secara terbuka. Namun akhirnya, cerpen-cerpen saya terkesan lemah pada konflik. Untungnya, ada kakak-kakak Pat Media yang membantu. Terima kasih. Saat saya diberi kesempatan untuk memperbaiki tulisan asli saya berdasarkan masukan dari teman-teman saat membedah naskah saya, disitulah saya menemui kesulitan sekaligus tantangan. Ternyata tidak mudah. Rasanya seperti ingin membuat masakan yang baru yang lebih lezat, tapi berasal dari masakan yang sudah ada sebelumnya. Oke, hadirin yang berbahagia, terima kasih masih bersama-sama dengan kami hingga acara ini selesai. Kami buka kembali sesi pertanyaan yang kedua. Untuk 2 pertanyaan berikut ini masih untuk Pak Andi, masih standby Pak Andi? Ya, masih ada 2 pertanyaan lagi untuk Pak Andi. Saya bacakan dari Bapak Agus Prasmono ya. Pada saat pekerjaan menumpuk dan pikiran banyak, mood menulis kok malah sering berkurang. Bagaimana solusinya, Bapak? Ya, silakan. Ada keterkaitan antara emosi dan kognisi. Jadi kalau emosi atau mood kita jelek, maka juga akan mengurangi kemampuan kita untuk berkonsentrasi pada sesuatu. Jadi kalau mau menulis tentunya mood juga harus bagus agar juga biasanya sistematikanya jadi lebih sistematis, arahnya lebih logis gitu. Jadi memang gitu. Jadi ada keterkaitan yang erat antara kondisi emosi dengan kemampuan dari kognisi. Mood kita jelek, maka konsentrasi kita jelek, maka sulit sekali kita untuk menulis sesuatu. Nah, bagaimana caranya?
biasanya mood yang hilang itu karena biasanya terjadi overload dari persoalan. Kadangkala persoalan yang besar itu otomatis akan mengganggu diri kita secara langsung maupun tidak langsung. Salah satunya adalah hilangnya mood. Ya, hilangnya mood itu adalah salah satu bentuk bahwa kita sudah mulai overload gitu. Jadi kita harus mulai mencari cara, mencari peluang, mencari ruang untuk melakukan kegiatan agar persoalan stres kita itu turun. Karena biasanya overload itu akan menimbulkan stres. Salah satunya apa? Salah satunya adalah mencari peluang-peluang keluar, keluar dari situasi yang menimbulkan kebosanan. Gitu. Biasanya situasi bosan itu adalah situasi yang tetap berada di rumah. Nah, kadang-kadang juga mungkin kita perlu pergi ke tempat-tempat yang tentunya juga yang bukan level 4 ya, di level 3 atau level 2 sebentar, naik kendaraan, terus pulang lagi. Itu sebenarnya bisa menurunkan overload atau stres kita. Ya, terima kasih Pak Andi. Ini pertanyaan terakhir ya. Sebetulnya ada banyak sekali pertanyaan yang masuk, tapi nanti mungkin akan kami bantu jawab ya via email ya. Ini tadi tentang Pak Wiwit yang tadi ya. Saya ulangi lagi ini, masuk lagi di kolom chat. Jadi begini, saya beberapa kali punya ide untuk menulis. Sudah saya tulis, namun tiba-tiba berhenti karena khawatir akan ada yang tersinggung dengan tulisan saya. Nah, bagaimana caranya menghilangkan perasaan tersebut? Nah, silakan dijawab Pak Andi. Ya, saya tidak begitu paham di dalam menulis ya, tetapi dalam tulisan itu kan pasti ada yang disebut menganalogikan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Tidak harus menyebut nama, tetapi bisa juga membuat karakter yang mirip tetapi namanya beda. Jadi itu juga akan mengarahkan kita untuk tidak menghina orang lain. Karena salah satu karakter mental yang sehat itu adalah tidak mudah untuk menghina atau meluapkan emosi pada orang lain. Jadi kalau saya sih mungkin ini lebih banyak ke teman-teman penulis ya, bagaimana membuat itu. Tetapi bagi saya yang penting gini, jangan membuat sesuatu yang kemudian menimbulkan sebuah masalah yang lain. Caranya bagaimana? Ya caranya jangan kemudian figur yang menyebabkan masalah itu menjadi bahan tulisan yang kemudian kita punya dendam, yang kemudian bisa menuliskan hal negatif tentang orang itu. Kalaupun itu dilakukan, maka perlu sebuah analogi-analogi yang kemudian membuat kita mungkin terilis persoalan kita, tetapi juga tidak menyinggung orang lain. Jadi nanti teman-teman penulis yang bisa menjawab ini kali ya, Bu Wivi ya. Iya, oke, terima kasih Pak Andi. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kesediaan Pak Andi memberikan pemaparannya. Mungkin lain kali kita bisa berkomunikasi lagi. Mungkin masih banyak ini sebetulnya pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke dalam kolom chat gitu ya. Saya bagi dengan Kak Nikomang Aryani standby atau Kak Vika standby. Ini saya sudah boleh live atau belum? Mau live? Boleh. Sebaiknya jangan dulu Pak Andi sebentar. Kak Nikomang Aryani standby. Ini ada pertanyaan masuk, mau dibantu ini Pak Andi, ini kewalahan ini. Banyak sekali pertanyaan yang masuk di kolom chat. Oke, Kak Komang siap ya? Iya. Oke, sebentar Kak Komang. Oke, dari Kak Barbara Eni. Buat para penulis terkait proses kreatif, selain tantangan mengolah kalimat agar sedap dinikmati, bisakah berbagi pengalaman serunya meramu bahan tulisan, terutama yang idenya bukan dari pengalaman sendiri? Silahkan Kak Komang. Buat saya juga sulit ini pertanyaannya ya. Ini pertanyaan yang masuk sulit-sulit ini. Saya sudah dipilihkan oleh panitia nih Kak Komang, mohon maaf. Oke. Iya. Ya,
Apa tadi ya pertanyaannya? Bagaimana pengalaman meramu kata gitu ya? Berbagi pengalaman berbagi tips gitu ya. Bagaimana sih meramu agar kalimat itu sedap dinikmati begitu. Terutama yang idenya bukan dari pengalaman sendiri. Silahkan Kak Komang. Oke, kalau untuk bisa menghasilkan suatu tulisan sih biasanya saya banyak baca sih ya. Saya banyak baca cerpen-cerpen karya orang lain, cerpen-cerpen pilihan Kompas, atau novel-novel karya orang lain seperti novel karya Dewi Lestari, Eka Kurniawan, dan lain-lainnya. Biasanya kalau kita banyak baca, dari apa yang kita baca itu seperti kita makan sesuatu ya, atau seperti kita memasukkan kata-kata ke kepala kita, jadi nanti otomatis akan keluar sendiri gitu loh. Apapun yang kita baca itu akan termanifestasi menjadi apa yang kita tulis gitu ya. Misalnya tanpa sadar saya baca cerpen seseorang gitu ya. Ketika saya menuliskan kembali tanpa sadar, walaupun tidak boleh, tentu saja tidak boleh plagiat ya, tanpa sadar kata-kata itu akan muncul kembali ketika kita menuliskannya. Untuk karakter ya, untuk karakter sebetulnya apa yang kita tulis itu memang tidak selalu berasal dari diri kita sendiri, apa yang kita dengar dari orang lain, ya, apa yang kita lihat di TV, percakapan-percakapan dari orang lain itu biasanya akan termanifestasi ke dalam tulisan-tulisan yang kita buat. Justru kalau kita hanya berasal dari diri kita sendiri menjadi tidak menarik ya, karena barangkali konfliknya tidak akan menarik kalau misalnya kita cuma di rumah aja, konfliknya nggak akan banyak yang bisa kita hadirkan. Tapi kalau kita hadirkan dari cerita orang lain itu barangkali lebih berwarna. Misalnya untuk cerpen yang saya tulis di Meniti Badai ini ada karakter yang sebetulnya bukan saya. Misalnya karakter itu disebutkan karakter yang melajang gitu ya. Itu kan sebetulnya bukan kita, tapi kita bisa membuat deskripsi dari apa yang kita lihat dari orang lain. Kurang lebih seperti itu sih pendapat saya. Terima kasih Kak Komang, semoga menjawab ya bagi yang bertanya tadi. Kak Vika standby, ada Kak Vika? Ada? Iya. Saya bagi pertanyaan buat Kak Vika ini. Dari Stephanie Angela, mohon bertanya, ada kalanya kita menjumpai beberapa orang dalam kesulitan, tetapi sulit untuk mau menerima bantuan. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa menjadi social support bagi orang-orang seperti ini? Silahkan Kak Vika. Oh, ini untuk Pak Andi di sini ya, social support. Saya tidak terlalu paham tentang ini ya, tapi mungkin sharing pengalaman. Ada orang-orang yang memerlukan bantuan, tapi kita tahu dia perlu bantuan, tapi dia tidak mau menerima. Mungkin sekilas seperti gengsinya tinggi gitu ya, atau mungkin dia merasa terlalu rendah kalau harus menerima bantuan dari orang lain. Kalau saya pribadi, saya tidak ahli dalam hal ini, tapi kalau saya pribadi, saya akan lebih memilih untuk melihat bahwa ketika orang tidak mau menerima bantuan, sebenarnya ada beberapa kemungkinannya. Artinya bisa jadi dia tidak ingin merepotkan. Pertama, kemungkinannya. Yang kedua, mungkin dia tidak merasa memiliki kesulitan gitu, tidak apa ya, ada beberapa karakter manusia yang seperti itu ya, dia sudah seperti terhimpit tapi dia masih meyakinkan dirinya sendiri bahwa aku bisa keluar sendiri dari himpitan ini gitu. Mungkin ada sedikit keras kepalanya gitu, tapi apakah itu salah? Sepertinya enggak ya. Kita membutuhkan beberapa orang keras kepala dalam hidup kita. Supporting systemnya adalah bagaimana kita bisa menjadi support. Menurut saya hanya dengan satu cara, menerima apa adanya. Nah, ketika kita menerima apa adanya itu bagian yang berat ya bagi kita ya. Maksudnya tidak semua orang merasa bahwa dengan berjalan bersamanya, menemani dia, kemudian menerima segala kekurangannya tanpa melakukan apa-apa, itu seolah-olah kan bukan sebuah support ya. Tapi di sisi lain memang orang itu memerlukan hanya kehadiran kita. Dia hanya perlu kita ada, perlu kita menyaksikan bagaimana dia struggling, perlu
kehadiran kita untuk menepuk pundaknya ketika dia berhasil gitu. Saya rasa satu-satunya cara untuk menjadi social support bagi orang yang tidak menginginkan bantuan kita adalah tetap berada di dekatnya, tetap mengirimkan cinta kepada dia. Saya rasa itu. Saya nggak ahli dalam bidang mungkin support. Pak Andi mau menambahkan? Silakan Pak Andi. Ya, gini, salah satu tipe orang yang sehat itu tidak hanya memberi pertolongan, tetapi juga meminta pertolongan. Salah persepsi bahwa orang yang sehat itu selalu dia memberikan pertolongan terus-menerus. Tetapi resiliensi, orang yang tangguh itu juga meminta dan memberi pertolongan. Artinya gini, pada saat kita tidak mampu untuk meminta pertolongan, pasti ada sesuatu yang mungkin ada persoalan, misalnya harga diri kita terlalu tinggi, kita merasa bahwa atau sebaliknya kita merasa lebih rendah kalau kita meminta pertolongan. Atau lebih jauh lagi misalnya kalau meminta pertolongan berarti saya tergantung dengan orang tersebut. Pada konteks pandemi sekarang ini, meminta dan memberi pertolongan itu sesuatu yang sangat penting. Karena persoalan pandemi tidak bisa diselesaikan oleh diri sendiri. Kita harus meminta pertolongan juga. Kita tidak bisa kemudian berhenti hanya memberikan saja, tetapi meminta itu juga membuat orang lain menjadi berarti. Kalau kita meminta sesuatu, kita mungkin tidak hanya sekedar mendapatkan sesuatu pada diri kita, tetapi orang yang diminta pertolongan itu juga akan meningkatkan harga diri mereka, merasa keberartian mereka, sehingga membuat dia merasa bahwa dia adalah seorang manusia yang memang berarti bagi yang lain. Demikian, Bu Vivi. Atas jawabannya, saya kembali kepada Kak Vika Wisnu. Ini ada pertanyaan tentang kepenulisan. Kak Vika Wisnu, standby. Ya, oke. Dari Kak Fawaidul, bagaimana cara memulai menulis kreatif apabila kita merasa kesulitan untuk mendapatkan sebuah tulisan dengan baik dan kreatif? Silakan Kak Vika. Cara menulis kreatif itu, kalau pengalaman saya butuh waktu cukup lama untuk bisa sampai ke bisa menulis secara kreatif. Tidak ada, dan kesimpulan saya tidak ada pilihan lain kecuali menulis gitu. Kalau mau menulis kreatif harus bersedia untuk menulis yang menurut kita tidak kreatif dulu. Menulis yang kita mampu. Nanti ketika kita baca lagi hasil karya kita, tulisan-tulisan kita itu akan terlihat bagaimana kita bertumbuh. Kalau tadi kata Pak Andi adalah sebuah proses ya, bagaimana kita menjadi tumbuh. Kreativitas itu adalah soal tumbuh. Jadi pilihannya hanya satu. Kalau mau kreatif dalam menulis ya harus menulis sejak dari kita menganggap diri kita belum kreatif. Ya pokoknya nulis saja, nanti ketemu satu titik yang kita melihat perbedaan kita dibandingkan kita sebelumnya, dan melihat perbedaan kita dibandingkan tulisan orang lain. Gitu. Saya rasa pilihannya cuma satu, ya menulislah. Seburuk apapun, seenggak enak apapun. Kadang-kadang soalnya memulainya itu yang susah. Tapi kita nggak akan bisa kreatif kalau kita tidak melakukan hal yang kita inginkan. Saya rasa itu. Iya, terima kasih Kak Vika atas jawabannya. Satu pertanyaan terakhir saya panggil Kak Nikomang. Standby, Kak Komang. Iya. Iya. Kak Komang, standby. Ya. Ya, oke. Ini ada pertanyaan dari Dwi Endang, ikut bertanya, seberapa besar kreativitas perempuan di masa pandemi dengan atau dibandingkan sebelum masa pandemi? Mengingat banyak perempuan ini sekarang menjadi kaum rebahan ini. Gimana ini Kak Komang? Menurut Kak Komang, silakan Kak Komang. Iya, saya rasa perempuan mempunyai energi yang sangat besar ya untuk melakukan kegiatan menulis ini ya, apalagi kita kan banyak waktunya di rumah ya, jadi kita sebetulnya dengan di rumah itu bisa melakukan berbagai hal yang tidak bisa kita lakukan sebelumnya, seperti membaca.
sebetulnya membaca itu bisa menjadi sangat menghibur dibandingkan kegiatan-kegiatan lainnya. Karena membaca itu kita bisa dibawa ke dunia yang berbeda dengan dunia kita yang ada selama ini ya. Kita bisa berpindah sementara untuk ada di dunia yang lain dengan membaca. Nah, membaca itu sebetulnya adalah bekal untuk menulis. Semakin banyak kita membaca, semakin terdorong kita menulis. Bahkan dengan membaca satu novel, kita jadi bisa terdorong, oh saya mau bikin novel yang atau cerita yang lanjutan dari apa yang saya baca ini. Jadi saya pikir perempuan mempunyai peluang yang sangat besar untuk menghasilkan karya-karya terbaiknya di masa pandemi ini. Dan saya pikir juga perempuan kemudian bisa terbantu seperti yang Pak Andi bilang itu, karena menulis merupakan terapi. Dengan menulis kita bisa menyembuhkan diri kita sendiri, bisa membuat kita merasa menjadi lebih baik ya, mungkin menjadi katarsis dari kemarahan-kemarahan yang kita rasakan ya, karena sebetulnya emosi itu adalah dorongan yang sangat kuat untuk menulis ya. Dengan emosi marah, emosi sedih, emosi kecewa, itu sebetulnya adalah modal kuat untuk menulis. Setiap kali misalnya saya diminta untuk menjadi pembicara dalam kegiatan menulis, saya selalu mengatakan ketika kita mau mulai menulis, kita harus merecall kembali momen yang paling dramatis dalam hidup kita. Mungkin kesedihan yang paling besar, kekecewaan yang paling besar, kegembiraan yang paling besar, dan momen-momen itu ada di masa pandemi ini. Kita merasakan kesedihan-kesedihan, kehilangan orang-orang yang kita kenal, kehilangan orang-orang dekat kita, dan itu bisa menjadi energi yang sangat besar untuk kita tuliskan, dan bisa jadi menjadi memoir nantinya di masa yang datang ketika orang ingin tahu apa yang terjadi pada saat ini di masa pandemi ini. Oke, terima kasih atas jawabannya Kak Komang. Wah, luar biasa sekali nih peserta hari ini. Banyak sekali pertanyaan yang masuk ya, dan masih ada beberapa pertanyaan, tapi kita sayang sekali waktu kita untuk sesi tanya jawab sudah berakhir. Jadi apabila Anda merasa bertanya namun belum dijawab, akan kami teruskan ke email nanti, begitu ya para hadirin sekalian. Mohon maaf sekali. Oke, terima kasih atas antusiasnya dari para hadirin sekalian yang hadir pada siang hari ini. Oke, saya akan membacakan 10 pemenang hadiah voucher pulsa sebesar Rp25.000. Silakan, tayang slide. Oke, daftar 10 pemenang paket pulsa. Yang pertama adalah, congratulations Bang Damhuri Muhammad. Kemudian Kak Sarah, Kak Triana, Kak Sonya, Kak Wiwit, kemudian Pak Agus Pramono, kemudian Kak Barbara Eni, Kak Dwi Endang, Kak Stephanie Angela, dan terakhir adalah Kak Fawaidul. Selamat untuk 10 pemenang voucher pulsa sebesar Rp25.000. Akan dihubungi oleh panitia ya untuk nomor handphonenya begitu. Oke lah, para hadirin sekalian, tibalah kita pada acara yang kita nanti-nanti. Ini adalah quiz time. Nah, apabila hadirin semua menyimak video yang telah tayang beberapa saat yang lalu, bahkan diulang-ulang ya videonya, pasti bakalan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan hadir dan berhadiah 5 buah buku ya. Buku Cinta, Tawa, dan Luka, dan buku Meniti Badai, begitu ya. Apakah sudah siap? Ya, rulesnya adalah saya membacakan pertanyaan, peserta akan menjawab secara cepat pada kolom chat. Nanti panitia akan memilihkan pemenangnya, seperti itu. Siap, operator? Pertanyaan pertama? Sebentar. Oke, sudah bisa terbaca pertanyaannya? Pertanyaan pertama. Berapakah jumlah penulis yang tergabung dalam buku antologi Meniti Badai? Pasti pada tahu semua. Siapa cepat dia dapat? Saya beri waktu, TikTok sebentar. Ayo cepat. Sudah ada pemenangnya? Sudah ada yang masuk di kolom chat? Berapakah jumlah penulis yang tergabung dalam buku antologi Meniti Badai? Oke, sudah habis waktunya.
Pertanyaan kedua, tarik Mang. Oke, siapakah sebutkan salah satu nama penulis yang juga berprofesi sebagai dokter dalam buku ini. Ayo, siapa? Tadi sudah saya sebutkan ada 3 penulis yang berprofesi sebagai dokter dalam antologi ini. Ayo, siapa? Cepat. TikTok. Sudah ada? Oke, habis waktunya. Kita menuju pertanyaan berikutnya. Tarik, Mang. Oke. Sebutkan salah satu penulis penggagas dalam antologi Meniti Badai. Nah, siapa? Ada 3 penulis terkenal tanah air yang menjadi penggagas dari antologi ini. TikTok. Oke, waktu habis. Pertanyaan berikutnya. Tarik, Mang. Nah, ini pasti pertanyaan yang paling sulit ini. Siapakah CEO dari penerbit buku Meniti Badai? Cluenya dia adalah seorang ratu dari apa? Istana Semambung. Ya, sudah ada pemenangnya? Ya, stop. Habis waktunya. Pertanyaan terakhir. Sebutkan 3 nama dari penulis yang ada di buku antologi Meniti Badai. 3 penulis. Dari 22 itu sangat sedikit sekali, pasti bisa menjawab. Ayo, TikTok, waktunya berjalan. Sudah adakah? Tulis koma, jangan spasi. 3 nama, tulis koma ya. Oke, sudah ada pemenangnya? Oke, waktunya habis. Oke? Sudah? Ya, kami ucapkan selamat kepada 5 orang pemenang ya, akan mendapatkan buku dari produksi dari Pat Media. Oke, akan saya tayangkan namanya setelah penayangan video berikut ini. Silahkan. Pasti pada penasaran kan, siapa yang berhak memenangkan buku Cinta, Tawa, Luka, dan Meniti Badai dari Pat Media Publisher. Oke, saya akan mengumumkan ke-5 pemenang dari acara kuis. Silakan tayang. Oke. Daftar pemenang 5 buah buku, masing-masing 1 ya, bukan 5 ya, masing-masing pemenang mendapatkan 1 buku. Pertama adalah Fawaidul, kedua Dwi Endang, ketiga Melani Sinta, Wiwit Arianti, dan terakhir Diena. Selamat untuk 5 orang pemenang yang berhak mendapatkan buku berjudul Cinta, Tawa, dan Luka
atau buku antologi terbaru dari Pat Media, yaitu Meniti Badai. Baiklah para hadirin sekalian, tak terasa waktu telah menunjukkan di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan para hadirin yang awet ya, awet ajek anteng gitu ya. Antusias hingga acara ini selesai. Saya mengucapkan selamat sekali lagi kepada 22 penulis yang telah meluncurkan bukunya pada hari ini. Semoga menjadi semangat ya untuk karya-karya selanjutnya begitu ya. Kami ucapkan terima kasih kepada pihak sponsor yang telah mendukung acara ini. Beritajatim.com, Pat Media, Jamu Ibu dan Harian This Way. Kami atas nama seluruh panitia dan kru yang bertugas mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dari penyelenggaraan acara ini. Sampai jumpa pada acara lainnya. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.